Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Desi Triana kembali menjumpai Anda dalam program Ngobrol Virtual. Seperti biasa di Ngobrol Virtual setiap edisinya kita akan menghadirkan narasumber-narasumber spesial yang pastinya akan membagikan kisah-kisah inspiratifnya. Dan spesial untuk momen Hari Ibu di 22 Desember 2021 ini tentunya saya sudah akan memberikan dua narasumber perempuan-perempuan hebat, ibu-ibu hebat, ibuku sayang yang pastinya akan memberikan kisah-kisah inspiratifnya pada momen ngobrol virtual kali ini. Langsung saja saya perkenalkan di studio Tribun Timur sudah ada Mbak Ita Rahmani yang merupakan business woman ya, tentunya akan berbagi cerita juga, seorang ibu juga pastinya. Dan di samping Mbak Ita ada Ibu Tendri Waru, Dr. Tendri Waru, seorang akademisi. Boleh sebut di mana universitasnya? Di Universitas Muslim Indonesia, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kampus Hijau. Kampus Hijau. Seorang akademisi yang juga pastinya seorang ibu. Ibu. Dan saya juga seorang ibu. Jadi semua ibu-ibu juga. Walaupun kita dari berbeda usia, berbeda generasi, tapi tetap profesi yang terpenting adalah kita seorang ibu. We are the mother. Iya, as a mother. Jadi mungkin langsung saja ini saya tanya dulu kabarnya hari ini seperti apa, Mbak Ita? Alhamdulillah hari ini baik-baik aja, Kak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik. Seperti yang disaksikan saat ini saya cerah ceria dengan baju berwarna pink. Ini harus semangat hatinya juga ya. Hatinya juga. Benar-benar. Kalau dengan Ibu Dokter sendiri? Saya dipanggil Tendri aja ya. Okay. Saya kan ibu. Baik. Kalau Kak Tendri deh. Iya. Lebih muda. Serasa lebih muda. Makasih. Alhamdulillah sehat, dapat undangan dari Tribun ini luar biasa ya. Terima kasih. Sama-sama. Jadi spesial hari ibunya ini hari. Selalu mensupportnya di setiap kegiatan juga. Saya ingat saya juga yang meliput saat itu mahasiswanya juga. Iya. Terima kasih banyak juga sudah berkontribusi banyak terhadap hidup saya pastinya. Dan ngomong-ngomong terkait dengan tema kita hari ini, ibuku sayang, ibuku hebat. Sudah dapat ucapan belum dari anak-anaknya? Udah ya. Kalau ibu? Saya dibikinkan TikTok. Wih. Saya lagi mengetik-ngetik, terus Mariam bilang, "Mama, foto dulu." Tunggu, 10 kali foto. Tunggu Mama, ya saya edit. Saya bilang, "Mana kuenya?" "Tunggu, saya tidak punya uang, minta ayah." Jadi minta ayahnya untuk belikan kue, tapi kado itu yang bermakna ya, walaupun video TikTok. Iya, TikTok. Jadi dia bikinkan saya video TikTok, Mama, baru saya status. Oh, terserah. Makanya saya tiba-tiba foto berdua, baru kita bikin status. Serasa mudah kan dengan anak sendiri. Iya benar, tetapnya menggunakan sarana digitalisasi untuk mengabadikan momen-momen bersama anak-anak. Itu penting sekali. Bagaimana dengan Kak Ita? Dapat hadiah apa dari anak-anak? Nggak ada, cuma dapat ucapan. Itu aja udah lebih dari cukup menurut saya, karena sebenarnya dari kado atau apa itu belakangan yang penting dari hatinya, keikhlasannya yang betul-betul langsung to the point kan. Anak seumuran 8 tahun langsung bilang, "Ibu, Mama, selamat Hari Ibu." Saya sendiri saja kan nggak ingat ya. Nanti ingat pas Kalista yang kasih tahu. Diberi ucapan. Benar, diberi ucapan. Dan kalau benar ini anaknya kan masih kecil-kecil, pada kecil-kecil semua kan. Mereka taunya makna Hari Ibu itu sendiri dari siapa? Mungkin Ibu Tendri? Tidak tahu makna Hari Ibu, cuma lihat-lihat di medsos orang heboh Hari Ibu, ikut-ikutan. Mungkin masih kecil ya, jadi masih ikut-ikutan. Anak-anak sekarang kan smart semua. Betul, apalagi sudah gunakan sosial media juga. Dan kalau boleh tahu, pernah tidak mungkin memberikan penjelasan kepada anak bahwa Hari Ibu ini loh seperti ini, Hari Ibu ini seperti ini, pernah tidak? Kalau saya sih tidak pernah, cuma mereka kan lihat kegiatan kita sehari-hari. Wah, mamaku kerja keras ya, mamaku di luar sibuk ya, tapi sempat-sempat juga kerja PR. Mana PR-nya? Kita memperhatikan ya. Harus. Kalau Kak itu? Sama, sebenarnya kan di sini kita ya sebagai ibu, apalagi kayak di masa pandemik sekarang ini, dimana kita itu masih tertantang punya PR, mendampingi anak lewat Zoom, itu kan juga salah satu bentuk perhatian kita ke dia. Walaupun saya sendiri kan bisnis ya kan, betul. Sibuk di kantor juga, tapi bagaimana caranya saya bisa konsentrasi dan fokus untuk membagi waktu antara keluarga dengan pekerjaan. Nah, ini ngomong-ngomong terkait membagi waktu, ini kan dua-duanya memiliki istilahnya profesi yang
Aduh, jam tayangnya. Jam terbangnya tuh luar biasa. Waktu yang digunakan mungkin untuk keluarga punya porsinya tersendiri, kemudian waktunya juga di luar punya porsinya tersendiri. Itu gimana sih cara membagi waktunya mungkin dari Kak Ita? Kalau saya sendiri ya dari pagi itu memang benar-benar memanage waktu sebaik mungkin. Dari pagi itu saya waktunya untuk mengurus anak dulu ya kan, bangun tidur, urus mandinya, makannya. Sehabis itu baru jam 10 terus buat sarapan juga. Habis itu langsung ke kantor. Di kantor pun demikian, ya fokus memang untuk kerja. Pulang dari kantor pun berarti balik lagi untuk mengasuh anak. Jadi ketika saya sudah di rumah, berarti saya sudah tinggalkan pekerjaan kayak gitu. Jadi sudah menuntaskan pekerjaan itu dari kantor dan kembali ke rumah ya sebagai seorang ibu lagi. Iya benar. Kalau Kak Tenri, Makasih. kalau Kak Tenri sendiri ya. Jadi kalau saya kan biasanya schedule-nya sudah sampai 1 minggu itu sudah tertata. Jadi saya sudah tahu, oh besok saya kerja ini. Jadi saya sudah atur memang mana kegiatan-kegiatan kamu. Jadi saya memang sudah skala prioritas kan harus ada. Ya. Jadi sesibuk-sibuknya di luar, tugas utama kita itu adalah mendidik dan membesarkan anak. Itu yang paling utama. Karena kita dikatakan berhasil kalau dari keluarga kita berhasil. Kalau kita bisa meliterasi orang, tapi keluarga kita tidak mampu, itu berarti sebenarnya belum berhasil. Jadi dari dalam dulu kita perbaiki anak-anak kita. Setelah itu schedule kita atur. Jadi memang ada aturan schedule-nya. Dan biasanya sih saya banyak berapa ya sama mahasiswa juga ya, bahwa oh ini kegiatan-kegiatan ini. Jadi saya memang sudah punya jadwal-jadwal. Biasanya sih orang makin sibuk itu Des sih. Ya, makasih dipanggil lagi. Biasanya orang makin sibuk itu makin tahu atur waktu. Jangan kasih kepercayaan pekerjaan sama orang yang tidak sibuk. Kasih kepercayaan orang yang sibuk. Karena biasanya orang sibuk itu manajemen waktunya baik. Karena dia punya target-target kan, dan targetnya itu terpenuhi. Karena kita sudah punya schedule, time. Dan ya betul. Dan pastinya waktu yang kita gunakan itu bukan dibilang mepet juga tidak, tapi bisa memaksimalkan setiap waktu yang ada, bisa memanfaatkan waktu yang ada. Bahkan ketika kita bekerja seperti mungkin yang dikatakan Kak Ita tadi, di kantor ya tetap bekerja sebagai seorang businesswoman, seorang dosen, tapi ketika kita berada di rumah, manfaatkan waktu ya bersama dengan anak-anak di rumah, dengan keluarga. Wah, baru perjalanan pembicaraan kita baru sampai sini, tapi sudah istilahnya beban ibu itu ternyata berat sekali ya kalau dipikir dan harus siap sedia kala, bukan cuma sebagai seorang istri, seorang anak juga. Kita itu perawat, kita itu guru, kita itu ustazah, kita itu pembantu, kita itu segalanya, kita itu bank. Dan semuanya kita. Betul. Mesin keluarga ya. Dan memandang hal itu mungkin kalau saya katakan sebagai beban tidak juga ya, tidak tapi juga. itu adalah sebuah kewajiban juga untuk kita. Tapi dari pandangan kalian sendiri deh terkait dengan segala sesuatu yang kita emban ini itu seperti apa sih? Kak Tenri lagi sama soalnya dia jam terbangnya lebih jauh. Enggak sama dua-duanya. Saya mau tahu. Oh iya boleh lah kasih bocoran sedikit. Iya, banyak-banyak nggak ada apa-apa. Banyak juga nggak apa-apa ya kan. Jadi kalau dari segi beban saya rasa enggak ya. Kenapa? Karena ketika kita mengerjakan sesuatu yang menurut kita itu kayak hobi, mencintai apa yang kita kerjakan, itu benar-benar kerasa ringan, Kak. Kenapa ya? Karena passion kita ada di situ, fokusnya kita, konsentrasinya kita ada di situ, dan sepandai-pandainya kita membagi waktu itu saya rasa enggak sih. Dan apalagi kalau kita dengan jiwanya yang menikmati, itu kerasa ringan banget, Kak. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan kecintaan, berarti ini ada suatu kecintaan terhadap profesinya. Iya benar. Businesswoman. Iya. Businesswoman menggeluti tapi bidang skincare ya. Bidang skincare. Itu kecintaannya timbul dari rasa apa sih sebenarnya awal mulanya? Dari awal yang kayak pengguna skincare dulu kan lihat orang, wah wajahnya glowing ya, kayak gitu. Akhirnya kayak kita juga jualan kosmetik dulu, terus akhirnya coba sendiri ya kan.
Karena memang sih kerasa banget ya kalau kita itu wajahnya glowing, pasti akan selalu betah, selalu ingin bercermin kayak gitu. Di depan suami pun pasti suami kayak betah ya ngelihat. Yang akhirnya mungkin yang biasanya main game di HP suami ya kayak lebih banyak menghabiskan waktu fokus. Bagus-bagus kalau nggak nyanyi Kak, terpesona. Gara-gara itu rajin merawat wajah itu salah satu hal terpenting juga yang istilahnya mungkin hobi yang menjadi uang ya. Dan hobi yang menjadi uang. Dan itu jadi dosen juga itu hobi yang menjadi uang. Benar. Dan itu saya rasa sih suatu untuk mengapresiasi diri sendiri karena apalagi kita tahu kan kita di rumah walaupun kita sibuk dengan urusan pekerjaan, rumah, tapi ya namanya kita juga harus ada yang namanya me time, waktu untuk diri sendiri kayak gitu Kak. Ya benar, apalagi itu tadi yang dikatakan sama Kak Tendri bahwa waktu kita untuk memberikan segenap jiwa dan raga untuk keluarga itu sangat terkuras ya. Iya benar, terkuras. Jadi memang harus ada satu waktu me time, mungkin jalan-jalan sebentar ke halaman rumah sambil ngopi, ngeteh atau ngesusu ya. Pokoknya menikmati senyaman mungkin diri kita untuk healing self kalau bahasa anak muda sekarang. Dan kalau Kak Tendri sendiri itu seperti apa sih memandang segala rutinitas yang istilahnya bukan menjadi beban ya, sekali lagi bukan menjadi beban, tapi ini adalah tuntutan atau profesionalitas juga sebagai seorang ibu, tapi juga profesionalitas di profesi kita mungkin sebagai seorang dosen. Baik, kalau sebenarnya sih itu bukan beban ya, karena kalau beban iya benar. Jadi itu kesenangan. Ya. Kalau kita melakukan apapun dengan senang dari hati, itu semua menjadi obat awet muda. Saya yakin sekali semakin banyak kita berkontribusi terhadap apapun di hidup ini, maka sebenarnya kan orang yang paling istimewa hidupnya itu orang yang paling bermanfaat. Kan jadi kita menjadi pilar di rumah kita, kemudian kita berguna bagi orang lain, kan itu menjadi menurut saya itu obat awet muda. Kan akhirnya kita seperti adik kakak toh Dek Desi. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Kita satu meja layaknya seumuran loh. Iya benar. Jiwa mudanya juga dapat. Kita menikmati apa yang menjadi tugas kita dalam hidup ini. Kan kita memilih. Ya, kita memilih mau jadi ibu saja kah atau menjadi wanita yang ibu sekaligus bekerja, kita mau berkontribusi terhadap orang lain, itu kan pilihan. Jadi kalau sudah memilih, jangan menyesali, dinikmati. Ya? Dan menjalani setiap prosesnya, mensyukuri juga. Ya, alhamdulillah. Wajib. Karena Allah masih memberi kita kesempatan kan berkontribusi, punya anak, punya rumah tangga yang baik, kemudian kita dihargai oleh masyarakat karena keberadaan kita. Kehadiran kita itu bermanfaat bagi semua orang, begitu kan? Benar, iya. Artinya kita bersyukur sekali bahwa dalam hidup ini tidak ada yang disesali. Kita maksimal kan? Gitu. Itu salah satu bentuk juga kebahagiaan kita tersendiri ketika istilahnya apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan dan tujuan kita yang tercapai dari segala proses yang sudah kita alami itu salah satu kesyukuran juga dalam diri kita. Betul. Dan ngomong-ngomong nih, saya singgung sedikit nih beberapa tahun silam kan saya sempat ngobrol nih sama Kak Tendri terkait dengan profesinya sebagai dosen gitu. Jadi kalau boleh tahu, boleh dong berbagi sedikit bahwa ada suatu pengalaman dari Kak Tendri menjadi dosen terbang dan pada di Palu ya kalau nggak salah waktu itu.
saya Desi Triana dalam program Ngobrol Virtual dan masih standby di sini ya dua narasumber saya yang cantik-cantik, ibu-ibu muda yang begitu semangat hari ini untuk membagikan kisah inspiratifnya pastinya kepada para Tribuners. Dan lanjut lagi kita bahas dengan segala hal terkait ibu. Ini kan dari masing-masing bidang dan profesinya juga yang berbeda, satu businesswoman dan satu seorang akademisi dosen di salah satu kampus ternama di kota Makassar, Indonesia Timur juga khususnya, alma mater saya itu. Dan kalau boleh tahu ini dua-duanya berdampak untuk masyarakat banyak. Kak Ita berdampak untuk membuka lapangan pekerjaan iya, kepada ibu-ibu mungkin yang ingin bergabung menjalankan bisnis skincare ini, ataupun mungkin bapak-bapak juga yang mau ikut berkontribusi, yang tertarik dengan bisnis boleh bergabung, dan juga ibu kakak Kak Dokter Tenri yang menciptakan generasi muda yang istilahnya semangat terhadap mungkin khusus di jurusan akuntansi, dan hasilnya bisa dilihat adalah produk dari Ibu Tenri yang semangat juga ini, sama seperti ibu dosennya. Dari segala hal itu, adakah satu istilahnya merasa bahwa ini satu pencapaian sangat luar biasa untuk diri saya, atau seperti apa menanggapi segala aktivitas? Adakah rasa gimana ya, rasa bangga mungkin terhadap diri sendiri atas hal tersebut, atau seperti apa? Saya ke Kak Tenri dulu. Makasih. Jadi kita harus memang bangga pada diri sendiri, karena itu memperkuat rasa percaya diri kita. Dan untuk bangga pada diri sendiri ya harus di-grade up kemampuan kita, kapasitas kita. Jangan pernah berhenti belajar. Saya sudah S1, saya sudah S2, saya sudah S3. Jangan. Belajar itu tidak melulu harus di kampus, tidak melulu di bangku belajar, tapi dari kehidupan, pengalaman orang. Makanya orang yang biasanya lebih berumur kan lebih bijak karena pengalamannya lebih banyak. Jadi pencapaian-pencapaian alhamdulillah sampai saat ini, tapi itu membuat kita menjadi lebih semangat. Banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak hal yang bisa kita kontribusikan dalam hidup ini, dan itu akan membuat kita puas. Kalau saatnya nanti kita kembali kepada Tuhan, kita menjadi manusia yang sempurna, insya Allah. Jadi istilahnya itu ya, meninggalkan segala hal baik ya Iya. untuk orang-orang yang mungkin pernah kita temui, pernah Iya. kita jumpai. Akhirnya kita menjadi manusia bermanfaat. Iya, kayak gitu. itu sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat Iya. kepada sesamanya. Iya, benar. Dan Kak Ita sendiri yang seperti saya katakan tadi bahwa ya itu tadi sebagai businesswoman menciptakan lapangan kerja itu berdampak juga terhadap kehidupan sosial, dan dari Kak Ita sendiri merasa bangga tidak dengan apa yang telah dicapai? Kalau bangga iya, siapa sih yang nggak bangga ya melihat kita ini sebagai CEO dari skincare, melihat ibu-ibu rumah tangga yang bisa berpenghasilan walaupun hanya dari rumah, dan itu berkat dari Nes MG. Itu gimana ya rasanya, apalagi tuh tadi pagi sempat ada yang kirim WA ke saya, dia bilang, "Owner, alhamdulillah bisa beli mobil hasil dari jualan Nes MG." Itu gimana ya rasanya, kayak bangga, haru. Dan intinya itu pada tujuan saya juga, mudah-mudahan memang saya bisa membuka lapangan pekerjaan untuk ibu-ibu di luaran sana yang lebih basicnya ke ibu rumah tangga. Walaupun kita hanya di rumah, tapi nggak menutup kemungkinan kita juga bisa menjadi wanita yang produktif dan mandiri. Benar sekali, produktif dan mandiri. Iya. Ngomong-ngomong soal produktivitas, tadi juga pada saat kita break sempat juga Kak Tenri bercerita terkait dengan pemberdayaan perempuan. Itu boleh dong di-share sedikit? Iya, jadi kita kan sebagai akademisi, kita sebagai dosen itu punya tridharma perguruan tinggi, ada penelitian, ada pendidikan, dan ada pengabdian. Dan apa yang kita lakukan untuk memaksimalkan kapasitas ibu-ibu, misalnya kita melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian di desa, di lingkungan sekitar kita membangun, kita membangkitkan inovasi, kreasi mereka. Kita menjadi apa ya? Kita menjadi pemantik bagi mereka supaya mereka tahu bahwa oh ternyata saya berpotensi, oh saya bisa melakukan itu. Seperti yang Dek Ita bilang tadi kan, bahwa ibu-ibu itu akhirnya menjadi
orang yang produktif, orang yang mandiri, mandiri dan mampu bersinergi dengan suaminya untuk meningkatkan taraf hidup keluarga. Itu yang paling penting. Yang penting kita jangan lupa ya akan kodratnya kita sebagai ibu ya kan, yang punya kewajiban untuk mengurus anak, mengurus suami juga. Jadi kembali lagi ke peran kita untuk istilahnya peran ganda kita ya, peran ganda. Wah, kita bisa menjadi pokoknya luar biasa ibu itu karena dia bisa di luar, bisa di dalam, bisa menjaga keluarganya, kemudian bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu barangkali amalan-amalan yang bisa kita lakukan ya. Jadi kita puas sama diri kita dan orang-orang merasa bahwa kehadiran kita memang penting dalam hidup ini. Kehadiran ibu-ibu itu khususnya ya. Dan tadi seperti yang dijelaskan oleh Kak Tedri bahwa ternyata ada pemberdayaan perempuan di situ. Ada ibu-ibu juga yang diberdayakan di situ. Ini bisa membuka mata kita bahwa menjadi ibu-ibu yang hebat tidak harus menjadi wow begitu. Misalkan semampunya kita, semampunya kita dengan rasa kesyukuran yang kita miliki. Kita adalah, dan saya rasa tidak ada ibu yang tidak hebat. Semuanya hebat dengan kapasitasnya masing-masing. Dengan kontribusinya juga masing-masing pastinya. Nggak usah wow, sederhana saja bisa membuat anak-anak nyaman ketika pagi, kemudian membuat suami itu welcome dengan kegiatan kita, karena kan tidak mungkin kita bisa begini kalau suami kita tidak mendukung, tidak dapat support. Dan ini juga pasti yang menjadi pertanyaan mungkin buat ibu-ibu yang salah satunya agak takut-takut nih mungkin melakukan pekerjaan berat di luar rumah karena tidak mendapat support dari suami. Sepertinya dari kedua ibu-ibu ini bisa memberikan tips gimana caranya sih tetap bisa menjalankan aktivitas yang padat di luar rumah, tapi juga bisa kembali lagi ke dapur mengurus anak-anak dan juga mengurus suami. Mungkin saya ke Kak Ita dulu. Yang kembali saya bilang tadi Kak, ya mungkin dari lebih ke memanage waktu sebaik mungkin ya kan, tanpa harus kita meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang ibu, karena di situ kita punya kewajiban untuk mendidik anak, mengasuh anak, memberi kasih sayang, bahkan kayak makanannya pun itu kita yang ikut serta di situ ya Kak, sebelum kita ke kantor. Begitupun balik dari kantor ya kembali lagi mengasuh anak, kerja ya kerja, urus anak ya urus anak. Berarti memberikan kepercayaan ya kepada suami bahwa apa yang kita lakukan tidak akan mengganggu aktivitas dalam rumah pastinya. Kalau Kak Tendri seperti apa? Ya ada komitmen lah. Jadi kita paham bahwa setiap peran dalam rumah tangga itu ada porsi masing-masing. Jadi pertama kan harus ridha suami dulu ini. Bisa keluar ridha suami. Jadi kalau suami kita ridha dengan apa yang kita lakukan, berarti di rumah itu aman. Dukungan suami itu perlu, dukungan anak itu perlu. Jadi itu yang harus dibangun dulu, komitmen berkeluarga. Intinya dukungan dari keluarga ya Pak. Dukungan. Jadi kita tidak hebat ini kalau suami kita tidak mendukungnya. Jadi sebenarnya yang hebat ini suami kita. Karena dia mendukung kita berkarir, dan di rumah kita bisa nyaman dengan porsi kita sebagai ibu. Jadi istilah bahwa laki-laki hebat di belakangnya ada perempuan hebat. Perempuan hebat di belakangnya ada laki-laki yang hebat juga. Itu kita kembali lagi, ini ada emansipasi wanita di dalam rumah tangga pastinya. Bahwa sekali lagi antara ibu dan juga ayah saling berkontribusi sama-sama untuk membangun pondasi rumah tangga ada yang kerjasama. Ada kerjasama yang baik, saling mendukung, saling menghargai. Kita tidak bisa melayang itu di luar kalau suami bilang, wah kamu sebaiknya di rumah saja, gitu. Jadi kalau memang suami mengharapkan kita di rumah ya, itulah kontribusi kita ke rumah saja, karena tujuan hidup kita kan sebenarnya ridha Tuhan juga ya. Kalau Allah sudah ridha dengan kita, segalanya beres. Dan saya sangat setuju sekali. Itu hubungan antara manusia dengan Tuhan sangat penting. Dan kalau boleh tahu, seberapa sih peran ibu penting dalam kehidupan dunia ini? Kan kita tahu sendiri bahwa hadirnya Hari Ibu ini tidak hanya dirayakan oleh negara Indonesia, tapi hampir lebih dari 75 negara merayakan momen penting ini. Saking pentingnya seorang ibu dalam kehidupan bersosial, dan terpenting juga dalam kehidupan itu tadi, rumah tangga, untuk suaminya, untuk anaknya, bahkan perintilan-perintilan kecil di dapur pun tanpa sentuhan tangan seorang ibu itu rasanya hambar sekali gitu. Masakan pun ya seperti halnya anak-anak kalau pulang sekolah langsung, mana mama?
Iya, bukan bapak loh dicari. Mana mama? Jadi mama itu ibu. cahayanya rumah. Iya, dan yang ingin saya tanyakan bahwa seberapa penting sih seorang ibu sebenarnya dalam menghandle segala sesuatunya di dalam rumah ataupun baik mungkin berkegiatan di luar rumah. Ini mungkin bukan cuma seorang ibu ya, tapi sebagai seorang perempuan. Mungkin dari Kak Ita dulu. Kalau dari segi pentingnya ya Kak, penting banget. Kenapa? Dari kitanya yang punya peran penting untuk mengurus rumah, menjadi mesin keluarga, baik itu ekonomi, mendidik anak sebaik mungkin. Nah, di momen yang tepat ini, di Hari Ibu itu, bagaimana caranya kita bisa mengapresiasikan diri sendiri atau ibu kita dengan apa ya, walaupun ini sebenarnya bukan hanya hari ini aja, bisa kita berikan, bisa kita ucapkan untuk Hari Ibu, tapi tiap harinya pun itu bisa. Tapi di momen spesial hari ini, benar-benar bagaimana caranya kita bisa mengapresiasikan, mungkin dengan memberi yang nggak usah yang mahal-mahal atau kayak gimana, tapi bagaimana caranya kita bisa kayak berterima kasih gitu sama ibu kita. Ya, berterima kasih sama ibu kita yang istilahnya kita sudah rasakan apa yang dia alami mungkin. Iya, dan adanya Hari Ibu ini Kak, kayak apa ya, kita kan selama ini mungkin sibuk ya di pekerjaan, kadang kita tidak luput dengan apa ya, mengucapkan terima kasih, tapi mungkin ini juga momen yang sangat-sangat tepat juga untuk ibu kita. Ya. Kalau dari Kak Tendri? Saya itu saya takut. Jadi tadi itu waktu terima undangan dari Tribun, terus pulang saya telepon ibu saya. Ita, saya ini dapat kegiatan jadi narasumber di talk show. Saya berterima kasih kepada ibu saya karena saya ada di sini, karena ibu saya sudah melahirkan dan membesarkan saya dengan kasih sayangnya. Dia menyekolahkan saya, mendidik saya. Jadi kalau saya mau berterima kasih, pertama saya berterima kasih kepada ibu saya. Dan ya semoga beliau sehat ya. Amin. Saya biasa berdosa kepada ibu saya, tapi mungkin karena kita biasa sibuk ya. Kadang-kadang rumah ibu saya dekat kok dari rumah saya. Cuma biasa saya tidak bisa jenguk karena saya sibuk sekali. Jadi di momen ini saya minta maaf. Mudah-mudahan beliau sehat, kemudian berkah hidupnya, dan saya bisa menjadi anak yang membanggakan, bisa menjadi ibu yang membanggakan bagi anak saya, dan bisa menjadi dosen yang baik bagi mahasiswa saya, bisa menjadi istri yang baik bagi suami saya, dan bagi tetangga saya. Ini saya suka gaul sekali deh. Saya kayaknya kalau pagi-pagi tidak lihat tetangga, apa yang dibikinnya. Jadi di momen Hari Ibu ini, walaupun setiap hari adalah Hari Ibu ya, karena ibu itu adalah cahaya rumah. Iya benar Kak. Di momen yang spesial ini, semoga kita mengingat bahwa perjuangan kita belum selesai, banyak hal yang harus kita bersinergi dengan komponen-komponen masyarakat yang lain, karena kita tidak berarti tanpa dukungan dari semua orang. Iya, kita hebat karena orang sekitar kita mendukung kita. Benar sekali. Dan orang sekitar yang dimaksud adalah itu tadi, dari ibu, dari suami, dari anak. Dan hal itu mungkin yang membuat saya tergugah tadi dari kata-kata Kak Terry bahwa beruntungnya ibu masih sehat sampai sekarang. Iya, alhamdulillah. Dan menjadi satu momen untuk kita juga bisa turut serta berbakti sampai saat introspeksi diri juga ya, bahwa apakah selama ini kita sudah menjadi anak yang berbakti, kan? Jangan sampai kita berpikir berbakti, mungkin ada hal-hal yang kita lupa. Jadi kita mungkin mendoakan orang tua kita sehat yang masih hidup ya. Terus kalau yang meninggal kita kirimkan doa sesuai agama kita, gitu. Dan saya mau berbagi sedikit mungkin terkait pengalaman saya juga. Jadi saya berbagi. Tapi malah sedikit. Karena momen menjadi seorang ibu bagi saya kan baru tahun ini nih. Jadi biasanya memang kalau mama sendiri itu di rumah, dia selalu membiasakan, mau itu hari ulang tahun, mau itu hari ibu, selalu ada ucapan, selalu ada kado. Dia selalu seperti itu. Jadi memperbiasakan anaknya itu dari kecil. Jadi biasa kalau bangun pagi pas ulang tahun, selamat ulang tahun, seperti itu. Atau momen kecil tapi bermakna banget ya.
dia yang selalu mengingatkan anak-anaknya. Misalkan saja hari ibu kita lupa mengucapkan hari ibu, dia selalu mengingat tidak ada ucapan untuk maaf, selalu seperti itu. Dan satu hal yang membuat saya hari ini begitu begitu semangat menjadi seorang ibu karena pagi tadi pada saat bangun saya langsung ucapkan, "Ma, selamat hari ibu, semoga senantiasa selalu sehat. Maaf belum bisa memberikan kontribusi apa-apa sampai saat ini." Diingat saja sudah senang. Ya, benar sekali. Dan dia bilang makasih pakai emoticon love. Tiba-tiba dia kirim foto anak saya. Anak saya kan jauh. Iya. Sambil anak saya kan baru 4 bulan jadi belum bisa ngomong selamat hari ibu. Iya, benar. Tapi mama saya langsung bilang, "Selamat hari ibu, mami." Jadi ini ucapan selamat hari ibu dari ibu. Iya, benar-benar. Jadi memang aduh, saya kalau bercerita panjang nanti. Nggak apa-apa, Kak. Dan pasti kita akan ngobrol lagi dengan kedua wanita super hebat ini yang sudah setengah perjalanan hidupnya dibagikan juga kepada kita hari ini. Dan jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Oke. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, masih bersama saya Desi Triana dalam ngobrol virtual bersama dengan dua narasumber cantik saya. Di sini sudah ada Kak Ita dan juga Ibu Dr. Tendri Waru. Kak Tendri, sorry saya selalu salah sebut. Oke, baik. Terkait tadi kita sudah memaknai tentang Hari Ibu itu sendiri, bahwa ternyata peran ibu itu sangat penting ya dalam segala lini kehidupan yang ada di dunia ini. Tanpa seorang ibu ya kita tidak akan ada hari ini, kita tidak akan duduk talk show di sini berbicara tentang Hari Ibu, tentang ibuku yang hebat, kita tidak akan ada pada hari ini. Dan kalau boleh tahu,
apa sih di Hari Ibu ini yang istilahnya gimana ya? Untuk seperti apa Hari Ibu yang diinginkan sebenarnya? Seperti apa momen perayaan Hari Ibu itu sebenarnya dari kalian? Kalau dari perayaan apa ya, momen Hari Ibu yang ini sebenarnya nggak mesti kayak mewah, ya kan? Yang jelas untuk ibu-ibu dimanapun berada tetap ingat akan kodratnya kita sebagai seorang ibu yang harus melahirkan dan mendidik anak untuk menjadi anak yang punya budi pekerti yang baik demi untuk kemajuan dan berkembangnya bangsa kita. Apalagi yang sekarang ini yang kita lihat kan Kak, di tahun ini bukan hanya karena isu global tentang pandemi ya kan, tapi lebih dimana kita biasa melihat di berita-berita lebih ke pelecehan seksual ya kan. Nah itu sebenarnya kalau dari ilmu parentingnya sendiri itu tidak jauh dan tidak lain harus dari kayak didikan ibu sendiri, dari pelakunya. Bagaimana kita seorang ibu bisa mendidik anak untuk tahu batasan-batasan yang seperti apa ya kan, biar apa, biar nggak ada lagi terlahir pelaku-pelaku yang kayak seperti itu ya. Apalagi saat ini memang sedang marak-maraknya isu pelecehan seksual yang istilahnya lagi menggerut di negara kita tercinta ini, dan pasnya lagi-lagi kembali lagi bahwa peran orang tua di situ, ayah, tantangan ibu, kita di situ, PR kita di situ untuk lebih mengedukasi anak kita, lebih ke memberikan ilmu-ilmu apa sih ini, begini-begini tidak boleh kayak gitu. Jadi memang ilmu parenting atau keberadaan orang tua ya sepertinya hadir untuk anak itu sendiri, membimbing, mengarahkan, itu sangat penting ya. Penting banget. Dan kita tahu sendiri kan, sebelum anak-anak sekolah ya ilmunya itu kan dari orang tua sendiri dulu, sebelum dia bergaul ke lingkungan sekitar terus sampai ke masyarakat. Dan itu memang ilmunya ya apa ya, didikannya dari kita sendiri dulu sebagai seorang ibu. Jangankan cuma ilmu, pada saat anak berbicara juga yang dipanggil pasti pertama adalah mama. Jadi orang tua adalah fondasi awal anak itu terbentuk nanti ke depan seperti apa. Jadi memang peran ibu, sekali lagi saya katakan bahwa di segala lini harus bisa berkontribusi terhadap anaknya tercinta. Iya, yang seperti Kak Tendri bilang tadi, kita ini tidak bisa menjadi hebat tanpa dukungan keluarga, terutama ibu. Ya benar sekali, karena kita mendapat ilmu, didikan itu pertama kali dari ibu. Ya. Dan Kak Tendri sendiri seperti apa melihat dan istilahnya ingin seperti apa sih perayaan di Hari Ibu ini? Sebenarnya kalau seremoni itu kan suka lupa sudah itu ya. Yang paling penting kita ambil bahwa Hari Ibu itu sebagai momentum. Sebagai momentum untuk kita bersinergi mengisi kemerdekaan, karena kan sebenarnya Hari Ibu ini adalah sebuah di tahun 1928 itu hari ya, peringatan Hari Ibu, bahwa sebenarnya kaum ibu itu bisa berkontribusi mengisi kemerdekaan ini. Jadi momentum ini mari kita manfaatkan untuk bersinergi memajukan bangsa. Kita bersinergi di bidang kita masing-masing. Kalau saya sebagai dosen berarti saya bersinergi memajukan, mencerdaskan bangsa. Walaupun bagian kita masing-masing ada kan. Kalau DITA misalnya bersinergi membangun lapangan kerja, kemudian membuat ibu-ibu bisa percaya diri dengan tampilannya. Seperti Desi juga kan bisa menjadi pencerah bagi orang, membawa informasi yang baik itu. Jadi mari kalau kita menjadi momentum, dan jangan setelah ini kita redup. Jadi kita pelihara, kita sustainable-kan bahwa setiap diri kita itu adalah insan yang diciptakan sempurna. Tidak ada produk Tuhan yang gagal. Iya, walaupun kita bilang, saya kok tidak cantik, atau saya tidak ada kok. Semua cantik dengan porsinya masing-masing. Jadi, baiklah di momen seperti ini, kita melihat bahwa sampai sejauh ini, saya sudah buat apa ya? Kira-kira setelah ini, saya bisa apa lagi ya? Nah, itu kan yang paling penting. Karena kita adalah khalifah fil ard. Kita adalah pemimpin minimal bagi diri kita sendiri. Kalau kita semua berpikir begitu, kita bisa meminimalisir hal-hal yang dampaknya jelek. Ya, seperti tadi. Iya, ada kenakalan remaja. Itu kan sebenarnya, kalau kenakalan remaja, tanya dulu ibunya, kok bisa? Iya, enggak ada kok itu anak-anak yang mau lahir seperti itu. Tapi itulah, jadi ibu-ibu ayo
kita berperan sebagai ibu yang baik. Kita belajar ya, jadi belajar itu seperti yang saya bilang tadi, bukan cuma di bangku sekolah, kita punya pengalaman, kita sharing seperti ini, kita belajar, jangan malu belajar. Kalau yang lebih muda, dia lebih muda, pendidikannya jangan, karena setiap orang punya keunikan sendiri, punya kelebihan sendiri, jadi semua orang hebat menurut saya ya, dan kita selalu meng-grade up diri kita. Belajar tiap hari, bukan cuma baca buku, lihat pengalaman-pengalaman orang, lihat kegiatan-kegiatan orang, dan kita meningkatkan kapasitas diri. Itu yang paling penting. Itulah sebenarnya makna Hari Ibu. Kita punya kapasitas yang dari hari ke hari makin baik. Ya, dan kalau bisa dikatakan bahwa saat ini ya, ibu-ibu saat ini itu luar biasa loh. Karena kenapa? Tekanan hidup ya. Tekanan hidup, terus mereka bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Pastinya yang terbaik untuk keluarganya juga. Gitu. Di era Zoom ini apalagi, kerasa banget ya Kak. Semua yang kita tidak bisa harus bisa. Jadi harus bisa karena terbiasa. Biasa. Dan selama pandemi ya, ini menjadi salah satu, bukan lagi hal baru ya, tapi sudah. Semua ibu begitu. Sudah Pokoknya ibu-ibu habis pekerjaan kantornya, pekerjaan di kampusnya, lihat lagi anak-anak gimana. Karena kita jadi guru lagi, guru langsung sama anak-anak kita. PR-nya mana? Nah itu kan belajar lagi. Nah kalau berhenti belajar gimana? Anak bangsa jadi gimana? Jadi kalau mau melihat bangsa maju, perbaiki ibunya. Karena ibu itu adalah pilar negara, pilar rumah tangga. Kalau ibunya baik, insya Allah yang lain baik. Jadi ibu-ibu, calon ibu, anak cewek, perbaiki diri dari sekarang, ya, untuk menciptakan generasi generasi emas juga. Baik. Betul sekali. Dan saya langsung ke channel YouTube dulu. Kira-kira kita pantengin komentar. Wah, ini sudah rame sekali. Ada satu ucapan dari Reka Gusdiar. Selamat Hari Ibu, semoga sehat selalu semuanya. Terima kasih Reza Gusdiar, dan terima kasih juga yang sudah kirim emot. Ini Sandi Fajar. Boleh ya sebut namanya? Iya, mahasiswa Fajar. itu. Iya, mahasiswa itu. Itu yang mana ya? Mahasiswa S2. Oh, mahasiswa S2. Kita kan berteman. Benar. Berteman dari segala usia, pokoknya jiwa harus. Karena kan belajarnya dari mana saja. Benar, kita belajar dari anak-anak itu, kita belajar dari yang seumur kita, belajar dari atas kita. Jadi kita legowo hidupnya kan, tidak ada beban. Tidak ada beban, dinikmatin aja. Dinikmatin. Dan tadi sempat di-share juga terkait dengan ternyata selama pandemi ini selalu walaupun sibuk tapi tetap menemani anak-anak dalam belajar secara virtual ya di sekolah. Walaupun saat ini juga Indonesia kembali bangkit lagi, di mana anak-anak sudah mulai bersekolah lagi, pastinya dengan protokol kesehatan. Dan kalau dari ibu-ibu ini, ada tidak yang berubah dari momen perayaan Hari Ibu ini sebelumnya? Mungkin apa ya, dari anak-anaknya mungkin ini sebelum-sebelumnya belum tidak pernah mengucapkan, atau seperti apa? Dari Kak Ita? Kalau momen-momen itu sendiri tiap tahun kayak kemarin. Kalau yang sekarang ini karena tadi itu benar-benar lagi sibuk ya kan. Kemarin itu sempat beliin kue tar juga untuk ibu, karena kebetulan ibu tinggal sama saya. Dan momen-momennya ya tiap tahun pasti beda lah Kak ya. Yang namanya sekarang juga kita masih di masa pandemi ya kan. Dimana lagi kembali lagi kita dituntut, peran kita itu untuk mendampingi anak virtual. Jadi tantangan banget dimana kita sebagai seorang ibu benar-benar kayak multifungsi. Ya, benar. Jadi memang kita harus belajar, kita harus bisa kerja PR-nya, mampu bantu anak-anak. Sekolah kalau kita yang sekolah. Iya, jadi kalau mungkin itu kemarin di sekolah gurunya adalah ibu di sana kan. Nah, di rumah itu kita yang gurunya. Guru dan ibu. Guru, ibu. Semuanya lah ya. Multifungsi. Kalau dari Kak Tendri sendiri seperti apa? Ada tidak yang berbeda? Mungkin tadi sempat di-share juga bahwa si Mariam sudah buat TikTok. Kalau tahun lalu dapatnya apa? Tahun lalu Selamat Hari Ibu, tapi karena banyak kesibukan, jadi akhirnya alhamdulillah hari ini masih sehat. Itu yang paling penting. Hari ini masih sehat. Semoga masih bisa dapat bermanfaat untuk orang lain di hari-hari yang akan datang. Kalau tadi pagi anak saya langsung bilang, Mama selamat Hari Ibu. Saya dicium baru foto-foto. Habis itu dibuatkan TikTok. Mama lihat bagus ini, alhamdulillah. Sambil goyang juga? Iya.
Umurnya 10. Oh, 10. 10 tahun. For information juga, Kak Ita anaknya ada ibu dari 4 anak. 4. Luar biasa dan tetap stay on ya. Dan Kak Tendri? Saya 3, alhamdulillah sudah remaja 2, satu masih anak. Yang anak ini yang ingat malah ya. Yang remaja, selamat hari ibu mama, sudah cium, sudah pergi. Sibuk. Tolong mana anaknya? Ya dengar ya curahan hati seorang ibu. Jadi mungkin masih ada momen ini besok kali ya bisa lagi dirayain bareng-bareng. Dan untuk terakhir pertanyaan saya kepada 2 ibu cantik ini, kedepannya berharap untuk diri sendiri lah. Kita sudah terlalu banyak mungkin membahas terkait ibu-ibu untuk diri sendiri. Saya ke Kak Ita dulu. Harapannya untuk diri sendiri, semoga bisa tetap menjadi manusia yang bermanfaat untuk banyak orang, bisa membantu banyak orang, bisa benar-benar berharap banget tetap menjadi saya yang sekarang ini, tetap selalu rendah hati, dan intinya bisa bermanfaat, bisa membuka lapangan pekerjaan untuk seluruh ibu-ibu di luar sana. Konsisten di bidangnya ya, untuk bisa bermanfaat kepada orang banyak, tidak hanya untuk keluarga tapi juga orang banyak. Dan Kak Tendri? Kalau saya, harapan saya ada, saya suka bermunajat kepada Tuhan bahwa semoga kehadiran saya bisa menjadi cahaya bagi diri saya, bagi keluarga saya, dan bagi orang lain. Kemudian saya selalu mau belajar, karena dengan belajar kita bisa berkontribusi banyak. Jangan pernah berhenti belajar, ini mentang-mentang dosen. Belajar ya. Jadi perbaiki diri sendiri, karena kita tidak bisa memperbaiki orang kalau diri kita sendiri tidak baik. Selalulah memotivasi diri untuk selalu maju, untuk selalu bisa berbagi ya, karena semakin banyak kita bagi itu biasanya Allah kasih kita lebih banyak lagi ya. Jadi seperti aliran air yang mengalir, kita memberi kebaikan, kita memberi pencerahan, dan itu akan kembali kepada kita karena kita menjadi orang yang berguna. Kita menjadi orang yang penting. Berguna itu menjadi penting loh bagi kita. Karena kita merasa, wah, saya disukai nih orang-orang. Oh, orang-orang suka kehadiran saya. Kenapa? Karena kita selalu meng-grade up diri kita. Supaya kita bermanfaat, kita meng-grade up diri kita, karena dengan itu kehadiran kita menjadi cahaya. Gitu ya. Jadi meng-grade up diri untuk meng-upgrade diri untuk bisa berkembang lagi lebih jauh, dan pastinya kembali lagi manfaat kepada sesama sendiri. Dan pada momen ini juga tak lupa mungkin saya ingin mengucapkan juga selamat Hari Ibu untuk mama saya. Jadi Mas, selamat Hari Ibu di momen ini, dan terima kasih banyak sudah kuat sampai hari ini. Terima kasih banyak sudah memberi kesan terbaik dalam hidup, pembelajaran dalam hidup, dan membuat Desi yang terlahir saat ini lebih kuat lagi. Walaupun kita jauh, tapi mudah-mudahan kadonya bisa nyampe juga di sana. Dan pastinya bisa selalu buat mama tersenyum. Dan terima kasih juga untuk para narasumber saya. Selamat Hari Ibu buat kalian. Semoga bisa terus berkontribusi pastinya. Dan harapan-harapan yang sudah diucapkan tadi bisa tercapai. Dan kita bisa ketemu lagi di Hari Ibu berikutnya. Amin. Sehat selalu ya. Amin. Semua kita sehat selalu. Dan sekali lagi selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu-ibu Indonesia yang ada dimanapun berada. Semua ibu yang hebat. Semua ibu yang hebat. Terima kasih sudah kuat selama ini. Betul. Terima kasih sudah berjuang untuk anak-anak, untuk suami, untuk keluarga. Dan sekali lagi terima kasih juga Tribuners telah menyaksikan tayangan ini, tayangan yang luar biasa spesial dengan narasumber yang spesial, ada Kak Ita dan juga Kak Tendri. Sekali lagi sampai jumpa untuk kalian berdua, dan sampai jumpa juga para Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.